Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji berserta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua masih bisa merasakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita dengan tiada tara, baik itu nikmat zahiriyah maupun nikmat batiniyah. Juga tidak lupa salawat beserta salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhirul zaman, khatamin nabiyina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada keluarganya, juga kepada para sahabat, tidak lupa kepada kita selaku umat yang mudah-mudahan tetap istiqamah, konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah, tentunya dengan seizin Allah kita masih bisa kembali berkumpul di tempat, di masjid yang insya Allah berkahi, Allah muliakan, tentunya dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, menjalankan sholat isya berjamaah, yang insya Allah nanti akan diteruskan dengan sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan segala bentuk amaliyah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, bapak, para hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah pada malam hari ini akan ada acara safari Ramadan dan santunan untuk anak yatim dan duafa beserta sabilillah dari Bank Syariah Indonesia. Akan ada beberapa acara yang akan kita laksanakan, di antaranya pembukaan, lalu sambutan-sambutan, lalu penyerahan QRIS atau kris secara simbolis beserta santunan untuk anak yatim, duafa dan sabilillah. Selanjutnya acara tausiah dan diakhiri dengan tutup doa. Marilah ibu, bapak, para hadirin sekalian, kita buka bersama-sama acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya, yakni ialah sambutan-sambutan, insya Allah. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh DKM Masjid Al-Muhajirin kepada Bapak Ustadz Ali Nurul Haq. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Suhradi
beliau selaku pembina, dan kepada seluruh yang ada di jajaran pembina. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Rustam Caniago sebagai Ketua Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading dan seluruh pengurus Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Joko Effendi SE, beliau adalah sebagai Area Manager Bank Syariah Indonesia Area Jakarta Kelapa Gading. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Honoris Kausar Duyono Kusen SEMM, yang nanti akan memberikan siraman rohani khusus tentang Bank Syariah. Ya. Para Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul bersama melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, dan kita sudah menjalankan saum Ramadan. Ini hari yang ke-16, ya sudah tuntas, betul? Bapak Ibu betul? Oh, tegang sekali. Ya, alhamdulillah, semoga seluruh amal ibadah kita dari tanggal 1 sampai malam ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita juga sehat walafiat, dan malam ini khusus kita bersilaturahim ya, bersama kita rombongan dari Bank Syariah Indonesia, Pak Joko beserta rombongan jajarannya yang ada. Ini yang paling sibuk adalah Pak Arif yang mundar-mandir terus ke sini ya. Alhamdulillah malam ini kita bersama, dan silaturahim ini kami sambut dengan bahagia, senang tentunya. Kemudian juga selamat datang di masjid kami, dan juga tentunya semoga silaturahmi ini silaturahmi yang mendatangkan keberkahan, baik buat kami jamaah Al-Muhajirin, juga keberkahan buat Bank Syariah Indonesia. Nah, semoga ini pertemuan yang bawa berkah, dan juga mudah-mudahan khususnya jemaah kami bisa lebih tahu tentang Bank Syariah, sehingga tidak ragu untuk menyimpan uang atau bertransaksi apapun dengan Bank Syariah Indonesia. Baik, dan kemudian pada sekalian, tentunya kami mohon maaf bila penyambutan kami banyak hal yang kurang berkenan mungkin pada acara buka dan sholat dan sebagainya. Tentunya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga kepada Pak Joko Effendi beserta rombongan juga atas santunan yang nanti akan disampaikan kepada para duafa, guru TPA dan juga marbot masjid. Nah, insya Allah semoga itu santunan yang tentunya membuka keberkahan buat kita sekalian. Selanjutnya juga semoga ini kerjasama yang akan dilaksanakan nanti ke depan tentunya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah, dan tentunya banyak bermanfaat buat kita sekalian. Demikianlah sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ali Nurul Haq telah menyampaikan sambutan daripada DKM Masjid Al-Muhajirin. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Joko Effendi SE dari BSI selaku Area Manager Kelapa Gading. Kepadanya waktu tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutsira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati dan kami muliakan selaku Ketua Yayasan Muhajirin ya, Ustadz Ali ya, Muhajirin, Ayahanda Haji Surodi. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat dan lekas diberikan kesembuhan. Kemudian yang kami hormati juga Ustadz Haji Caniago selaku DKM
Betul Ustaz Ali ya? Ketua Yayasan Pak Rustan Haji, Pak Rustan Caniago. Insya Allah dengan beliau saya sering ketemu sebenarnya ya. Karena muhajirin bagi kami itu nggak asing lagi. Kita kalau sholat Jumat di sini Ustaz. Kadang-kadang saya kalau melipir, kalau pas lewat juga mampir ke sini sering ketemu beliau di Masjid Pak Haji Rustam ya. Kemudian Ustadz Ali yang kami hormati, tentunya seluruh pengurus DKM Al Muhajirin dan juga yang kami muliakan ini rombongan kami Al Mukarram Ustadz Dr. Duyono Kusen atau beliau itu lebih dikenal Ustadz AMDK. Jadi kalau lihat YouTube beliau sudah terkenal ya, dari Sabang sampai Merauke insya Allah beliau sudah bisa dilihat di YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin belajar tentang ekonomi dan perbankan syariah. Dan juga tentunya wabil khusus kepada seluruh jamaah Masjid Muhajirin, Bapak Ibu sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga hadir di sini bersama kami kawan-kawan dari Bank Syariah Indonesia area Jakarta Kelapa Gading, ada Pak Semi. Nah beliau ini Arab ya, keturunan Ambon atau Arab ini Pak Semi ini. Beliau ini Ustadz Ali selaku kepala cabang. Mau nggak Pak depan Pak? Jadi Pak Semi ini branch manager Bank Syariah Indonesia cabang Kelapa Gading. Jadi kebetulan di Jakarta Utara ini Ustadz Ali itu ada 19 cabang. Bersama teman-teman rombongan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentu pertama-tama kami sangat bersyukur ya, kita semuanya bersyukur kepada Allah SWT. Kami yakin bahwa pertemuan malam hari ini bukan suatu yang kebetulan, tapi Allah pertemukan kita di tempat yang sangat mulia ini dalam suasana bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus DKM Muhajirin atau Yayasan yang telah menerima kami dengan baik. Ya, insya Allah hari ini sesuai dengan agenda yang kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kami dari Bank Syariah Indonesia barangkali ada beberapa masyarakat yang masih awam gitu Pak Haji Surodi ya. BSI itu apa gitu kan? Ada yang bilang Bina Sarana Informatika, bukan, ya, itu lembaga pendidikan. Ya. Karena kemarin saya jalan ke pasar itu pada nanya, Pak Haji Joko itu BSI apa? Ada yang bilang Bina Sarana Informatika, yang betul itu Bank Syariah Indonesia. Gabungan dari 3 bank besar, ya, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, yang kami muliakan, di bulan Ramadan ini BSI ya itu menyelenggarakan 2 event. Yang pertama adalah event Gemar Ramadan yang dilaksanakan serentak di seluruh masjid raya se-Indonesia yang bertopikan Gemar Ramadan itu di 17 masjid se-Indonesia. Dari mulai Banda Aceh sampai dengan di Indonesia Timur, dan di Jakarta alhamdulillah Jakarta Utara itu berketepatan satu masjid raya yaitu Masjid Al Musyawarah, Pak. Jadi kalau Bapak boleh tuh kalau pada asar ya sholat asar di sana sampai Isya itu BSI ada kegiatan Gemar Ramadan. Di situ ada bazar ya melibatkan UMKM ya yang ingin berbelanja dan sebagainya itu sampai dengan tanggal 10. Dan juga di masjid-masjid di raya di seluruh Indonesia. Kemudian untuk di area Jakarta Kelapa Gading kami juga mengadakan safari Ramadan yang insya Allah pada hari ini berketepatan di Masjid Muhajirin. Dan pada malam hari ini spesial ya, kenapa kami memilih Muhajirin begitu ya? Karena bagi kami Muhajirin ini rumah kedua lah setelah kantor kami. Karena kami sering ke sini nih. Ya kan, teman-teman sholat Jumatnya di sini gitu ya. Rasa-rasanya keluarga terdekat ya Muhajirin gitu kan. Jadi kalau santunan dan lain-lain kok kayaknya kalau yang jauh-jauh malah kurang pas gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan lebih merata lagi Pak Semi ya, Pak Arif gitu ya. Jadi spesial buat Masjid Muhajirin, dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan silaturahim yang terjaga ya terjalin dengan BSI akan berjalan terus dengan lancar. Yang kedua, bahwa hari ini kita akan menyerahkan mohon maaf ya santunan kepada yatim piatu dan duafa ini sebagai bentuk kepedulian BSI kepada lingkungan gitu. Dan insya Allah ini serentak ya nanti di tanggal 17 April ya, 14 April itu
puncaknya itu ada di JCC, itu ada 2.200 yatim piatu yang akan diberikan oleh BSI Kanwil Jakarta, ya, di BSI itu terhadap 2.200 yatim piatu. Ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa BSI satu-satunya lembaga keuangan yang memberikan zakat yang paling besar kepada negara ini, ya, zakat perusahaan tahun kemarin itu 173 miliar itu, Ustadz Duyono. Kemudian selain santunan, hari ini kita juga akan menyerahkan simbolis, yaitu kris. Kris itu Pak, kris itu bukan kris yang untuk itu Pak, ya, tusuk-tusuk bukan tuh. Itu kris, kalau ini kris ya. Kris itu kebetulan 2 bulan yang lalu saya ketemu beliau gitu kan di sini ngobrol-ngobrol, Ustadz ini masjidnya harus digital, apalagi kita tinggal di Jakarta. Jadi saya dan teman-teman kadang-kadang kalau infak itu sekarang pakai handphone gitu kan, nggak perlu lagi pakai canceling gitu kan. Jadi kita sudah tempatkan di depan. Terima kasih Pak, itu sebagai upaya kami mendampingi Bank DKI Syariah gitu kan. Jadi memang semakin banyak masjid yang menggunakan kris lebih baik. Jadi mungkin yang mau berinfak sedekah melalui digital, ya, mungkin nggak bawa uang tunai itu kan, itu bisa melalui handphone, ya, mobile banking, bank apapun bisa, wabil khusus Bank Syariah Indonesia gitu kan, sepanjang ada uangnya isinya gitu kan, kira seperti itu. Mungkin kemudian terakhir nanti ini kami sengaja Ustadz, beliau ini dari PT AMDK gitu ya, Pak Dr. Duyono Kosen ini sebagai Ketua Komunitas Masyarakat Pencinta Bank Syariah. Jadi kalau ada keraguan-keraguan sekalian tentang bank syariah, ada yang mengatakan bank syariah sama aja dengan bank konvensional gitu ya. Kalau mau mengaji, bukan berdebat Ustaz ya, bertanya, berdialog, beliau siap memberikan pencerahan. Barangkali nanti setelah sholat tarawih akan dibuka juga forum dialog. Jika nanti kultum yang disampaikan, karena kita juga mau sholat tarawih, sangat singkat waktunya. Jika nanti sesudah sholat isya ingin berbincang-bincang langsung, ketika ada keraguan tentang bank syariah, beliau siap untuk meluangkan waktu untuk tanya jawab. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih telah menyambut kehadiran kami. Insyaallah ukhuwah ini, persaudaraan ini akan terus berjalan, dan masjid adalah bagian yang juga sangat vital untuk mendukung ekonomi syariah gitu ya, untuk mendukung ekonomi umat ya. Jadi ketika kita bicara masjid itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk ibadah kepada Allah, tapi pendidikan, ya, ekonomi, bahkan politik pun sebenarnya ada di masjid itu ya. Tetapi marilah kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi sekali lagi kami terima kasih dan mohon dimaafkan jika ada mungkin kurang sopan dalam tindakan kami gitu ya. Mudah-mudahan ini awal kami bersilaturahim dengan para jamaah khususnya Masjid Muhajirin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan kris secara simbolis dari Bank Syariah Indonesia yang akan langsung diserahkan secara simbolis oleh Bapak Joko Effendi SE selaku manajer area Kelapa Gading, Jakarta, akan diterima oleh Ketua Yayasan dengan segala hormat kepada Bapak Rustam Caniago untuk menerima secara simbolis. Sekaligus akan ada santunan bagi yatim dan duafa, juga sabilillah. Selanjutnya penyerahan santunan untuk yatim dan duafa, perwakilan untuk yatim dan duafa oleh Ibu Neneng, dan untuk sabilillah kepada Bapak Ateng Jailani diharapkan untuk menerima secara simbolis. Kepada Bapak Saipul untuk menerima santunan secara simbolis sebagai Ketua Sosial. Itu ada itu.
Baik, itulah acara penyerahan kris dan juga santunan secara simbolis dari Bank Syariah Indonesia. Acara selanjutnya ialah tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Noharis Kausar Dwiono Husen SEMM. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul akhdus sunnah wal jamaah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ihwabillah rahimakumullah, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pindah ya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, malam ke-16, tentunya sudah sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang istimewa ini. Minimal jelas 14 hari lagi, Pak. Atau 15 hari lagi. Tinggal bagaimana nanti pemerintah menetapkannya. Artinya kita sudah di tengah jalan ini, Pak. Tentunya yang sedang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin yang saat ini juga heboh tentang pembayaran apa, Pak? THR ya. THR yang ditunggu-tunggu. Apakah Bapak Ibu sekalian suka dengan THR, Pak? Ya, Pak. Bapak Ibu mau THR? Biasanya dapat THR berapa kali, Pak? 1 kali, 2 kali ya. Kita akan siapkan THR-nya 13 kali, Pak. Bapak siap menerima THR ini? Karena selama ini kaum muslimin THR itu yang ditunggu-tunggu dalam bentuk rupiah. Itu sebentar, Pak, habis. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala siapkan THR ini untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita mudah-mudahan menjadi wasilah dipertemukan Allah di jannah. Insya Allah. Siap, Pak? Pak, siap nggak dapat THR nih? Benar siap. Ibu, siap ya? Jangan kemana-mana, Bu. Apa itu siap, Pak? Siap itu adalah syariat Islam, Al-Quran, pedomannya. Ya, kalau kita betul-betul siap. Ya. Jadi hari ini akan saya bagi-bagi THR untuk Bapak Ibu sekalian. Bahwa ketika THR yang pertama, saya tidak bahas rupiah, Pak ya, tapi ini untuk antum sekalian. Ketika muncul THR, itu jelas pertama THR-nya adalah tanda hari Ramadan. Karena di hari-hari yang lain nggak muncul itu. Hanya di hari Ramadan. Dan biasanya THR itu akan muncul
di tengah hari Ramadan. Dan ini tempatnya. Hari ke-15, Pak. Dan yakinkan Bapak Ibu sekalian, dan saya melihat yang sudah ketemu Ramadan, sebagian besar di atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul, dia bertemu Ramadan berapa kali, Pak? Dapat THR, Pak? Enggak ada? Beliau bertemu 9 kali, Pak. Karena Ramadan itu baru muncul di tahun kedua Hijriah. Dan alhamdulillah yang ketemu Ramadan ini bisa menunjukkan kelebihan, Pak. Karena ada 2 sahabat, yang satunya taat beribadah, kuat dengan agama. Dan dia mati syahid. Duluan, Pak. Nah, yang kuat beragama, taat kepada Allah, ya, siap berjuang, siap jihad, mati duluan, Pak. Tapi temannya yang satu ini biasa-biasa saja. Tetap ke masjid, cuman tidak sekuat temannya yang satu ini. Tapi dia meninggal 1 tahun setelah yang pertama tadi. Sahabat yang lain bermimpi. 2 sahabat ini ketika di pintu jannah, ada yang membawa dari sorga keluar mengambil, yang mana yang duluan, Pak, diambil? Apakah yang mati duluan tadi yang jihad, yang kuat agamanya, atau yang biasa-biasa tadi, Pak? Hah? Yang biasa-biasa. Kenapa, Pak? Lah, kenapa dia yang biasa-biasa saja tadi masuk duluan ke dalam sorga? Karena dia bertemu Ramadan. Limaza? Karena dalam bulan Ramadan ini tidak ada di bulan lain, Pak. Sebentar lagi kita akan dapatkan, yaitu Lailatul Qadar. Di mana ketika malam itu kita beramal baik, beramal soleh, itu pahalanya sama dengan 83 tahun, Pak. Beribadah terus-menerus. Makanya yang tadi jihad tadi ketinggalan, Pak. Karena dia bertemu dengan Ramadan. Makanya ketika kita hadir di bulan Ramadan harus ucapannya Alhamdulillah. Ini THR yang disiapkan Allah. Bukan rupiah. Nah, kita sudah berapa kali ketemu Ramadan, Pak. Tapi jadi gak kita hamba Allah yang takwa? Ternyata keluar Ramadan kita kembali seperti sebelum Ramadan. Limaza? Kenapa? Karena kita selama ini membahas Ramadan, puasa, itu menahan makan, minum, hubungan suami istri atau syahwat. Dan ternyata itulah yang kita dapat. Hanya dapat lapar dan dahaga saja, karena kita cuma menahan itu, Pak. Puasanya sah. Namun ternyata kita nggak dapat THR yang disiapkan Allah. Kenapa? Kita rubah, Pak, hari ini. Bapak siap merubah, Pak? Siap rubah hari ini bahasanya bahwa makan itu adalah halal. Tarya maghrib, boleh. Minum, halal. Hubungan suami istri, halal. Itu kita untuk nahan sebentar, Pak. Maghrib bisa kita lakukan. Artinya yuk kita rubah. Bahwa puasa itu menahan yang halal. Yang halal aja kita tahan, bagaimana yang dilarang, Pak? Bagaimana kita melakukan maksiat? Kita puasa, kita enggak sholat. Sholat fardu. Ini maksiat kalau kita tidak melakukannya, Pak, karena ini perintah. Nah, siapa yang tidak mau melaksanakan perintah,
ini pengikutnya iblis. Pengikutnya syaitan. Tapi setan dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kok masih banyak ada yang maksiat? Karena yang dibelenggu itu adalah setan, iblis yang berbentuk dari jin, bukan dari manusia. Jadi yang manusia masih kelihatan, Pak. Nah, jangan-jangan kita itu. Nah, introspeksi di diri kita. Jangan lihat kanan kiri ya, Pak ya. Depan belakang jangan. Karena ini ilmu untuk diri kita. Ya. Ketika kita tidak mau melaksanakan perintah, pengikut setan dan iblis. Yang nggak mau sholat berjamaah. Tadi dibilang Pak Suradi adalah sakit. Lah, Pak Suradi adalah sehat. Kacamata manusia biasa melihat beliau sakit. Tidak, di mata Allah. Dia sehat. Jadi orang yang sehat itu yang mudah datang ke masjid. Yang hatinya terpaut kepada masjid. Itu orang-orang sehat. Bukan yang fisiknya sehat, tapi dia sulit ke masjid. Itu orang sakit. Nah, ketika kita diberi sakit, itu sebenarnya Allah sayang. Kenapa? Karena sakit itu sarana. S-A-K-I-T. Sarana antum kalau ingin takwa. Lewat sakit. Dengan sakit kita bisa istighfar, kita tobat, kita merenung. Jangan-jangan ada perbuatan-perbuatan kita masa lalu yang melanggar syariat. Sementara sehat, ini antum semua nih orang sehat. Apa itu sehat? Syariah ekonominya. Hasil akhirnya takwa. Jadi mau sakit, mau sehat, ujungnya takwa. Sekarang Bapak mau punya niat enggak? Pak, niat ke Mekah enggak? Pergi haji, punya niat? Pergi umroh, punya niat? Niat itu penting, Pak. Niat adalah nikmatnya iman, amalannya takwa. Jadi ujungnya takwa semua, Pak. Masya Allah. Jadi kita punya niat. Nah sekarang Bapak punya niat haji. Harus punya 25 juta loh Pak. Baru dapat porsi dan berangkatnya 20-40 tahun ke depan. Nah kita siapkan dengan BSI. Bapak tadi tahu apa itu BSI? Hah? Bukan. BSI itu adalah berkahnya sorga insya Allah. Iya kan Pak? Makanya kita punya niat, kita nabung di BSI. Untuk apa? Kalau kita untuk pergi haji harus siap 25 juta, tapi berangkatnya 20-40 tahun ke depan. Nah beritahu antum, cukup buka di BSI tabungan umroh hanya 2,5 juta. Harga tidak berubah dalam waktu 3 tahun Pak. Tidak berubah sama sekali, 38,5 juta. 38,5 juta. Artinya kalau kita punya uang tabungan, bayar DP 2,5 juta, 36 juta itu tiap bulan hanya 1 juta. Di BSI terdekat. Kita bisa berangkat Pak. 3 tahun ke depan udah berangkat bisa lihat Ka'bah. Yang penting punya niat. Jadi maka dari itu Pak, yang enggak sholat, ya, yang enggak bayar zakat, ini pengikut iblis. Sementara yang lainnya masih banyak Pak. Ya kita berbohong, berdusta, namimah gitu ya. Fitnah, ghibah, itu terlarang Pak. Nggak boleh. Nah siapa yang melanggar larangan, itu pengikutnya Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam itu cuma satu, jangan dekati pohon. Itu. Cuman itu. Tapi dia langgar. Tapi masuk surga enggak? Nabi Adam masuk surga Pak. Jadi kalau yang melanggar larangan, tinggal istighfar Pak. Taubat. Di mana? Yang buka aurat, ini larangan. Yang pacaran, ini larangan. Yang makan riba, ini larangan. Nah kalau yang masih melakukan itu, segera istighfar. Taubat. Ya, insya Allah kita akan bertemu di jannah.
wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah itu Pak. Maka ketika itu sudah tahu agar puasa kita diterima, maka THR yang selanjutnya adalah totalitas habisi riba. Totalitas habisi riba. Jadi kalau ada riba, segera singkirkan. Tuntaskan hutang riba. Kalau ada hutang-hutang riba, tuntaskan. Jual asetnya, lunasi. Karena ini yang menyebabkan pahala puasa kita nggak nyampe, Pak. Karena kita menahan yang halal, yang haram masih tetap kita lakukan. Maka dari itu ketika ini sudah bisa, Pak, maka kesempatan di bulan Ramadan ini manfaatkan sebaik mungkin. Nanti akan kita bahas apa sih beda konven dengan syariah. Tapi hari ini saya ingin sampaikan kepada antum bahwa THR ini antum manfaatkan. Apa itu? Yang pertama, ini untuk kebaikan Bapak, untuk amalan Ramadan. THR yang pertama, tilawah hari Ramadan. Untuk pribadi Pak, ini bulannya Al-Quran. Jadikan goal kita masing-masing. Tahun ini, Ramadan ini, saya akan khatam 1 kali. Saya akan khatam 2 kali. Saya akan khatam 3 kali. Pasang target Pak. Ya, tilawah hari Ramadan. Yang kedua, untuk kita bersama-sama memperbaiki bacaan. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Apa itu THR-nya? Tadarus hari Ramadan. Karena di bulan Ramadan inilah banyak tadarus. Ada yang baca, ada yang menyimak. Nah itu tadarus Pak. Baik di langgar, di musola maupun di masjid. Di sini ada Pak Haji ya. Tadarus. Alhamdulillah. Nih dapat THR sudah. Ya. Terus yang ketiga, yang sebentar lagi kita amalkan. Tidak ada di bulan lain Pak. THR-nya apa? Taraweh hari Ramadan. Tidak ada di bulan lain Pak. Yang terakhir di hari Ramadan ini apa? Takjil hari Ramadan. Tidak ada di hari-hari yang lain Pak. Hanya di hari Ramadan. Ini THR yang disiapkan oleh Allah untuk kita semua. Tapi jarang kita mau tahu. Dan terakhir insya Allah, dan semua kita yang hadir di sini, insya Allah ba'da Ramadan, semua dapat THR, bukan rupiah. Apa itu Pak? Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Apa itu? Takwa hasil Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapat THR dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap Pak ya? Siap? Siap kita hijrah Pak? Siap itu adalah syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Kita anak dan antum. Kejujuran itu tujuan amalnya. Sementara hijrah itu bisa berubah, berpindah dan keluar. Apa itu hijrah? Hidayah Islam jika rujukannya Al-Quran hadis. Ya, itulah hijrah yang sesungguhnya. Supaya ada yang dapat hadiah, saya akan tanya ke Bapak Ibu sekalian. Daging babi itu hukumnya halal atau haram? Hah? Haram semua ya? Pertanyaannya itu baru prolog. Nah, pertanyaannya, apakah seorang muslim boleh atau tidak makan daging babi dengan dalil? Orang Islam boleh atau tidak makan daging babi? Hah? Siapa yang bilang boleh? Mana? Saya kasih hadiah. Siapa? Pak Semi mau ngasih hadiah ya? Siap? Enggak ada yang siap. Kalau enggak ada yang siap, saya panggil cucu saya. Ada enggak? Abang Rayan? Mana? Bang Rayan sini. Ini masih hidup enggak Pak Haji? Ini, pegang itu. Ini cucu saya Pak. Ya insya Allah dia sudah hafiz 5 juz. Nah, ditanya. Jawab ya. Abang Rayan, tadi Ajit kasih tahu ke Bapak Ibu sekalian di sini. Nanya kalau daging babi itu adalah haram. Betul? Hah? Betul.
Betul ya? Sekarang ditanya, boleh nggak orang Islam makan daging babi? Boleh. Boleh. Emang dari mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 173. Apa itu bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baqin wa la 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang ketika disembelih disebut nama selain nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya dan tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Allah Maha Pengampun lagi, Allah Maha Penyayang. Masya Allah. Nah itu Pak, jadi boleh pada saat apa Bang? Terpaksa. Oh terpaksa, jadi boleh kalau terpaksa ya? Jadi tiap hari boleh dong? Enggak lah. Oh enggak Pak. Nah, itulah yang biasa kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Nih Bang, anak kasih Bang. Balik lagi, nggak ada yang berani sih, gitu ya. Ya kita biasa melakukan hampir hari-hari Pak, kalau ketemu itu harus dialognya Al-Quran Pak. Karena kita sebagai seorang Muslim, pedoman kita adalah Al-Quran. Jadikan keluarga kita itu dekat dengan Al-Quran. Mungkin itu sebagai pengantar kata, mudah-mudahan ba'da nanti sholat tarawih dan witir kita akan berdialog apa sih keraguan Bapak Ibu sekalian terhadap Bank Syariah. Karena saya yakinkan bahwa Bank Syariah itu 100% murni syariah. Ya, yang belum mungkin dalam pelaksanaannya atau aturannya kita bisa dialog. Tapi jangan hukumi Bank Syariahnya karena dia benda mati. Ya, yang enggak itu adalah transaksinya, kegiatannya atau akadnya. Mudah-mudahan nanti ba'da sholat kita bisa berdiskusi. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.